Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Sasabil Suni dengan NIM 19223114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya mengenai Household Food Account Method. Nah, yang pertama di sini itu ada apa yang dinamakan household food account. Jadi, household food account sendiri itu merupakan suatu metode yang dimana itu untuk menilai ketahanan pangan rumah tangga dengan melihat proporsi pengeluaran pangan itu terhadap total pengeluaran bulanannya. Nah, pendekatan ini sendiri itu digunakan untuk memahami sejauh mana pendapatan rumah tangga itu dialokasikan untuk kebutuhan pangannya. Nah, semakin besar proporsi pengeluaran untuk pangan, maka semakin rendah kemampuan rumah tangga itu dalam memenuhi kebutuhan yang lainnya, yang dapat menunjukkan kondisi rawan pangan pada rumah tangga tersebut. Nah, dalam penelitian Hardiansyah et al. Tahun 2024 itu yang berjudul The Relationship Between Consumption, Income, and Food Expenditure with Household Food Security in Carigin District, Bogor, itu metode ini itu diterapkan untuk menilai tingkat ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan persentase pengeluaran pangan yang dimana data dikumpulkan itu melalui wawancara kepada kepala rumah tangga mengenai pendapatan dan pengeluaran pangan maupun non pangannya, yang kemudian itu dihitung proporsinya. Nah, berikut merupakan identitas artikel yang saya gunakan sebagai artikel utamanya atau jurnal utama. Jadi untuk judul artikelnya sendiri itu ada The Relationship Between Consumption, Income, and Food Expenditure with Household Food Security in Karikin District, Bogor, yang di mana itu jurnal itu diterbitkan dari media Gizi Indonesia pada tahun 2024, dan berikut adalah volume, nomor, dan halamannya dan penulisnya, dan juga ada link artikel yang dapat diakses. Selanjutnya berikut terdapat instrumen yang digunakan pada penelitian. Jadi yang pertama itu ada jenis instrumen yang digunakan itu merupakan kuesioner yang terstruktur melalui wawancara kepada kepala rumah tangga. Kemudian data yang dikumpulkan itu seperti pendapatan bulanannya, pengeluaran pangan seperti makanan pokok, lauk, sayur, buah, serta minuman yang dikonsumsi. Dan pengeluaran non pangannya itu seperti pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh rumah tangga tersebut. Nah, untuk tujuan pengukuran dari instrumennya itu sendiri itu mengukur proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga untuk menilai tingkat ketahanan pangan. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama itu menggunakan kuesioner pendapatan dan juga pengeluaran rumah tangga. Kemudian data yang dikumpulkan itu mencakup pendapatan bulan rumah tangga dan seluruh sumber penghasilannya. Kemudian pengeluaran pangan seperti makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan juga minuman. Kemudian pengeluaran non pangan seperti transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, kemudian ada data itu diolah untuk menghitung proporsi pengeluaran pangan dengan rumus proporsi itu sama dengan pengeluaran pangan dibagi total pengeluaran dikali 100%. Nah, untuk kriteria ketahanan pangan sendiri itu dibagi menjadi 2, yang dimana jika lebih kecil dari 60% itu bisa dikatakan tahan pangan atau food secure, dan untuk lebih besar sama dengan dari 60% itu bisa dikatakan rawan pangan atau food insecure. Nah, kemudian analisis hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dan juga ketahanan pangan itu dilakukan dengan uji chi-square. Selanjutnya ada hasil dan juga pembahasan. Jadi berdasarkan hasil penelitian di samping itu yang menggunakan metode household food account itu diperoleh bahwa sebagian besar rumah tangga itu memiliki proporsi pengeluaran pangan di bawah 60%. Nah, yang dimana itu menunjukkan bahwa kondisi itu tahan pangan, dan analisis menggunakan uji chi-square sendiri itu menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara proporsi pengeluaran pangan dan juga ketahanan pangan rumah tangga. Hasil ini sendiri itu menggambarkan bahwa semakin kecil proporsi pengeluaran untuk pangan dibandingkan total pengeluaran, itu semakin baik tingkat ketahanan pangan rumah tangganya. Nah, dengan kata lain, itu metode food account sendiri itu berhasil menunjukkan bahwa aspek ekonomi, khususnya kemampuan mengelola pengeluaran pangan itu berperan penting dalam menentukan status ketahanan pangan keluarga. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan. Jadi untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama itu mudah diterapkan dan juga diolahnya. Karena hanya butuh data pengeluaran
dari rumah tangga. Nah, kemudian itu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara langsung, kemudian bisa diterapkan luas pada skala rumah tangga, dan menunjukkan keterkaitan ekonomi dengan ketahanan pangan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu biasanya itu tidak menilai kualitas dan juga kandungan zat gizi pangannya, kemudian dipengaruhi harga pangan dan juga inflasinya, kemudian tidak memperhitungkan ukuran atau komposisi rumah tangga, dan batas klasifikasi itu proporsi itu hanya dari lebih kecil dari 60% sampai lebih besar sama dengan 60% yang dimana itu belum seragam antar wilayah. Selanjutnya di sini ada validitas dan juga reliabilitas yang dimana berdasarkan penelitian Hardiansyah et al. Tahun 2024 dan juga Wulandari et al. Tahun 2025, metode Household Food Account itu terbukti valid dan juga reliable dalam menganalisis hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dan juga tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Nah, kedua penelitian ini sendiri itu menunjukkan hasil yang konsisten dan juga akurat dalam menggambarkan kondisi ketahanan pangan di berbagai wilayah. Nah, validitasnya itu dapat dilihat, dari penggunaan indikator ekonomi yang terukur, yaitu proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Kemudian kuesioner itu pendapatan dan pengeluaran itu disusun, sesuai konteks ekonomi lokal yang dimana itu memastikan validitas isi, atau konten validity-nya. Nah, selanjutnya itu menggunakan rumus baku klasifikasi, serta menunjukkan hubungan signifikan dengan ketahanan pangan. Nah, hasil serupa itu ditemukan pada Wulandari et al. Pada yang tahun 2025 itu, memperkuat validitas kriteria dan konstruk metode ini dalam berbagai konteks daerah. Nah, untuk reliabilitasnya sendiri itu data dikumpulkan melalui wawancara yang terstruktur dengan kuesioner yang sama pada seluruh responden, kemudian prosedur pengukuran itu dilakukan secara konsisten dan juga sistematis untuk menghindari variasi, antar enumerator, dan rumus perhitungan proporsi pengeluaran pangan itu bersifat objektif dan juga, mudah diulang atau repeatable, dan konsisten. Hasil antara kedua penelitian itu, menunjukkan bahwa metode ini sendiri tuh reliable dan juga dapat dipercaya untuk menilai ketahanan pangan rumah tangga. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan juga saran. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu metode Household Food Account method ini tuh sendiri, terbukti menjadi pendekatan yang efektif untuk menilai ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran, eee, bulanan pada rumah tangga tersebut. Nah, melalui perhitungan sederhana namun terukur, metode ini sendiri tuh mampu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara akurat. Nah, hasil penelitian, dari Herdiansyah et al. Tahun 2024 dan, Wulandari et al. Pada tahun 2025, itu menunjukkan bahwa metode ini sendiri tuh valid dan juga, reliable, karena menggunakan indikator yang jelas, kemudian prosedur yang konsisten, serta menghasilkan hubungan signifikan antara pengeluaran pangan dan juga, ketahanan pangan rumah tangga. Nah, untuk sarannya sendiri, itu metode Household Food Account sendiri ini tuh perlu terus dikembangkan, dengan penyesuaian batas, klasifikasi proporsi, yang dimana pengeluaran pangan sesuai kondisi ekonomi tiap daerahnya. Nah, selain itu penggunaan metode ini sendiri itu dapat diperkuat dengan integrasi data, harga pangan dan juga inflasi agar hasil analisis itu lebih representatif terhadap kondisi ketahanan pangan rumah tangga yang sebenarnya. Nah, berikut, merupakan daftar pustaka dari, jurnal utama maupun jurnal pendukungnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.